Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga. Saya dari kelas AD3 Akuntansi tahun 2020. Saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Sebelumnya, dosen pengampu saya, Bapak Yurisman, Sarjana Ekonomi. Materi yang akan saya jelaskan itu pengertian biaya tenaga kerja, penggolongan biaya tenaga kerja, dan akuntansi biaya pada tenaga kerja. Pengertian pada biaya tenaga kerja itu, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja untuk membayar yang dinamakan upah. Hal ini penting untuk membedakan dengan istilah gaji. Sedangkan gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan sebagainya. Upah yang dibebankan melalui rekening biaya tenaga kerja langsung, sedangkan gaji dibebankan melalui rekening biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah penggolongan biaya tenaga kerja, yaitu ada penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi. Yang kedua adalah penggolongan menurut departemen, kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga adalah penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama adalah penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi adalah perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 3 fungsi pokok, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, perlu ada penggolongan dan perbedaan antara tenaga kerja dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan unsur biaya tenaga kerja usaha. Kedua adalah penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Misalnya itu dalam suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, kertas, dan bagian penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan, dan tenaga kerja yang bekerja di dalam departemen tersebut, yaitu non-produksi, yang digunakan menurut departemen menjadi 4 tempat kerja mereka. Yang ketiga adalah penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja yang digolongkan sebagai berikut, yaitu ada operator, mandor, dan penyelia atau disebut dengan superintendent. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyedia. Penggolongan dalam biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensi upah standar kerja. Yang keempat adalah penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja langsung, yaitu adalah semua karyawan yang secara langsung ikut melakukan memproduksi produk yang jasanya dapat diusus secara langsung pada produk, dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Yang kedua adalah tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung atau disebut dengan dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung ini disebut dengan biaya tenaga kerja yang tak langsung dan merupakan biaya overhead pabrik. Yang ketiga adalah akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja di bagian gaji dan upah, yaitu
jumlah gaji dan upah bruto yang dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hasil tua hari tua. Berbagai macam cara untuk menghitung upah karyawan dalam perusahaan, yaitu salah satunya dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Yang kedua adalah Taylor Differential Administrator Plan, yaitu cara pembeliannya intensif. Ini semacam dengan strength-based rate plan yang menggunakan tarif tiap potongan dan jumlah keluaran rendah per jam, dan tiap potongan yang lain untuk jumlah keluaran tiap per jam. Untuk memudahkan penanaman dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu karyawan dapat menerima upah gaji 4.200 per jam dalam 7 jam bekerja. Sekian presentasi saya, terima kasih.